Panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT yang telah kami buat dengan materi penyimpanan data dan transmisi data. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komarigita Pratyani Wisnawa, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Marida Putri Atmiswari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dina Diagi Arnoan, absen 30. Perkenalkan, nama saya Gede Wajah Sadia Saputra, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Dina Alifanca, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya M. Reza Faiza Maulana Putra Ambali, nomor absen 18. Yuk, simak videonya lebih lanjut. Penyimpanan data adalah perubahan yang tidak terduga dan tidak terdokumentasi pada data. Penyimpanan data dapat terjadi pada struktur data, semantik data, dan infrastruktur. Salah satu penyebabnya adalah 1. Perubahan proses upstream, yang kedua adalah masalah kualitas data, yang ketiga penyimpanan alami dalam data, yang terakhir adalah perubahan dalam hubungan antar fitur. Media penyimpanan data komputer dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama adalah penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Yang kedua ada penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penyimpanan magnetik. Kelebihan dari penyimpanan magnetik yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada media penyimpanan lainnya. Bahkan, sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya adalah harganya yang lebih mahal daripada media lainnya. Selanjutnya, ada cara kerja penyimpanan magnetik. Saat disk digunakan, motor drive berputar cepat dengan right head di atas permukaan piringan. Permukaan disk terbagi menjadi track dan sektor. Cakram fixed head memiliki 1 head per track, sementara cakram moving head hanya memiliki 1 head yang dipindah-pindahkan ke track lain. Untuk lebih lanjut, yuk simak videonya. Every hard drive is a stack of high-speed spinning disks with a recording head flying over each surface. Each disk is coated with a film of microscopic, magnetized metal grains. And your data doesn't live there in a form you can recognize. Instead, it is recorded as a magnetic pattern formed by groups of those tiny grains. In each group, also known as a bit, all of the grains have their magnetizations aligned in one of 2 possible states, which correspond to zeros and ones. Data is written onto the disk by converting strings of bits into electrical current fed through an electromagnet. This magnet generates a field strong enough to change the direction of the metal grain's magnetization. Once this information is written onto the disk, the drive uses a magnetic reader to turn it back into a useful form, much like a phonograph needle translates a record's grooves into music. But how can you get so much information out of just zeros and ones? Well, by putting lots of them together. For example, a letter is represented in 1 byte, or 8 bits, and your average photo takes up several megabytes, each of which is 8 million bits. Selanjutnya ada macam-macam media dari magnetic disk. Yang pertama yaitu HDD. Apa sih HDD itu? HDD adalah perangkat penyimpanan data yang paling umum digunakan pada komputer. HDD menyimpan data piringan logam yang dilapisi bahan magnetik. Data ditulis dan dibaca menggunakan kepala baca atau tulis yang bergerak di atas piringan tersebut. Yang kedua yaitu floppy disk. Floppy disk adalah media penyimpanan data yang lebih kecil dan lebih fleksibel. Floppy disk digunakan lapisan magnetik untuk menyimpan data meskipun kapasitas penyimpanan dan kecepatan aksesnya lebih rendah daripada media penyimpanan lain seperti HDD. Selanjutnya ada zip disk. Zip disk adalah media penyimpanan yang digunakan pada perangkat bernama Lomega Zip Drive. Kapasitas penyimpanannya lebih besar daripada floppy disk, tetapi lebih kecil daripada hard disk drive. Yang keempat ada disk magnetic optic atau optical magnetic disk. Media ini menggabungkan teknologi magnetik dan optik. Data disimpan di atas piringan yang menggunakan teknologi magnetik untuk menulis data, sementara teknologi optik digunakan untuk membaca data tersebut. Contoh dari media ini adalah magneto-optical disk. Selanjutnya ada SATA dan SCSI stick. Ini adalah jenis hard disk yang menggunakan interface khusus seperti SATA atau serial ATA atau SCSI Small Computer System Interface. Kedua
keduanya adalah jenis HDD yang digunakan dalam berbagai sistem komputer atau server untuk penyimpanan data berkapasitas besar. Oke, selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan penyimpangan optikal itu? Yang pertama, kelebihannya itu dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti software, program komputer, musik, film, dan game. Kekurangannya itu kapasitasnya kecil. Jika tergores, data tidak akan terbaca. Selanjutnya ada cara kerja penyimpanan optikal. Cara kerjanya itu, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Biar tahu cara kerja penyimpanan optikal lebih lanjut, yuk simak video ini. Dibandingkan CD drive biasa, CD-ROM dapat membaca data dengan head yang sangat dekat dengan CD, sehingga informasi data dapat tersimpan lebih rapat. Head CD-ROM memancarkan sinar laser. Sinar laser ini merambat melalui sebuah prisma, lalu kembali melalui sebuah lensa magnetik yang membuat sinar laser menjadi lebih fokus. Sinar laser ini ditembakkan ke permukaan CD yang memiliki ribuan bit. Bit-bit ini diterjemahkan menjadi kode biner yang dapat diterima oleh CPU. Jika sinar laser mengenai bit, sinar ini akan dibenarkan, tetapi jika tidak, laser akan dipantulkan kembali, lalu menembus prisma dan memasuki sebuah dioda. Dioda ini membangkitkan pulsa elektrik setiap kali menerima sinar laser. Pulsa elektrik tersebut berupa kode 1 dan 0, dengan kata lain menjadi kode biner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam media dari optical disc. Jadi, yang pertama adalah DVD atau Digital Versatile Disc. Jenis DVD yang pertama adalah DVD recordable. DVD yang dapat ditulis sekali mirip dengan CDR, namun dengan kapasitas yang lebih besar. Yang kedua adalah DVD rewritable. DVD yang dapat ditulis dan dihapus beberapa kali, memberikan fleksibilitas lebih dalam menyimpan data. Dan yang ketiga, ada dual layer DVD. Memiliki dua lapisan penyimpanan data yang memungkinkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan dengan DVD biasa. Baik, yang kedua adalah CD atau compact disc. Jenis CD yang pertama adalah CD read only memory. CD yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis ulang. Biasanya digunakan untuk distribusi perangkat lunak atau musik. Jenis yang kedua adalah CD recordable. CD yang dapat ditulis sekali. Data dapat ditulis pada CD-R menggunakan perangkat pembakar CD. Dan yang ketiga adalah CD rewritable. CD yang dapat ditulis dan dihapus beberapa kali memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan menghapus data secara berulang-ulang. Selanjutnya, HD DVD. Format ini adalah persaing dari Blu-ray, tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi setelah Blu-ray menjadi standar untuk video definisi tinggi. HD DVD memiliki kapasitas lebih tinggi daripada DVD, tetapi lebih rendah daripada Blu-ray. Selanjutnya, transmisi data. Transmisi data adalah suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Selanjutnya adalah jenis transmisi data. Transmisi data dibagi menjadi dua jenis, yaitu transmisi data digital dan transmisi data analog. Transmisi data digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Alat pengulang menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte, dan mentransmisi ulang sinyal baru. Oleh karena itu, redaman dapat diatasi. Selanjutnya ada data dan sinyal digital. Yang pertama, data digital. Data digital adalah data yang memiliki deretan nilai dan memiliki ciri tersendiri berupa binary. Contohnya teks digital. Yang kedua, ada sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal yang digunakan untuk menampilkan data digital. Sinyal ini dalam bentuk pulsa yang mempunyai besaran 0 dan 1. Yang ketiga yaitu ciri-ciri sinyal digital. Yang pertama, dirancang untuk data dan suara. Yang kedua, informasi discrete level. Yang ketiga, kecepatan tinggi. Yang keempat, ada overhead rendah. Yang kelima, ada setiap sinyal digital dapat dikonversi ke analog. Transmisi data analog. Transmisi data analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data digital. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog butuh alat penguat untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Namun, amplifier meningkatkan noise yang ada pada sinyal. Selanjutnya, data dan sinyal analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang elektromagnetik
Contoh data analog adalah data suara, audio, dan video. Sedangkan untuk sinyal analog ini mentransmisikan data dengan gelombang kontinu yang mengubah amplitudo dan frekuensi. Biasanya berbentuk gelombang sinus dengan variabel amplitudo, frekuensi, dan fase. Baik, selanjutnya ada sinyal analog. Gimana sih ciri-ciri sinyal analog itu? Yang pertama, dirancang untuk suara atau voice, tidak efisien untuk data, kecepatan relatif rendah, overheat tinggi. Setiap sinyal analog dapat dikonversi ke bentuk digital, banyak terdapat noise dan rentan kesalahan atau error. Ada 3 komponen sinyal analog. Yang pertama, amplitudo, kedua frekuensi, 3 fase. Selanjutnya ada jenis modulasi sinyal analog. Yang pertama yaitu amplitudo modulation atau AM, yang kedua frekuensi modulation atau FM, yang ketiga fase modulation atau PM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 bagian transmisi data. Yang pertama adalah transmisi. Transmisi merupakan pemrosesan dan pengolahan dari sinyal yang dikirim ataupun yang diterima. Yang kedua adalah signaling. Representasi data yang berupa gelombang elektromagnetik yang disebarkan atau ditransmisikan. Signaling berfungsi sebagai penyebar sinyal melalui media transmisi. Dan yang terakhir adalah data. Data adalah entitas yang berisi informasi-informasi yang diperlukan, yaitu adalah yang pertama analog yang terdiri dari suara, video, suhu, dan tekanan. Dan yang kedua adalah digital yang terdiri dari teks dan integer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Ngaturang Paramun Santi. Om Santi 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 Om. Bye!